Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, dan salam sehat. Sehat Indonesia, bersyukur. Di video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang materi filosofi dan praktik keperawatan kritis, integrasi ilmu, seni, dan kemanusiaan di ruang intensif, respon intelektual, dan kasih sayang terhadap ancaman jiwa. Untuk itu, perkenalkan, nama saya Angger Panji Mangkuluhur, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Sorong, jurusan Sarjana Terapan Keperawatan semester 4. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan. Keperawatan kritis sebagai ilmu. Keperawatan kritis sendiri adalah keperawatan yang berfokus pada penanganan pasien dengan penyakit atau cedera akut yang mengancam jiwa, bertujuan untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah komplikasi dan mempertahankan fungsi organ vital umumnya di ruang ICU. Mari kita lanjut ke pembahasan. Keperawatan kritis sebagai ilmu. Patofisiologi mendalam. Bukan sekedar hafal gejala, melainkan memahami mekanika kegagalan organ. Jadi di sini perawat bukan hanya disuruh menghafalkan gejala, tetapi juga memahami cara kerja organ dan apa yang akan terjadi jika organ tersebut mengalami kegagalan organ. Di situ perawat disuruh memahaminya. Dan yang kedua, presisi teknologi. Perawat juga diharuskan menguasai atau memahami cara kerja teknologi kesehatan yang ada di rumah sakit, terutama di ruang intensif seperti ruang ICU, seperti penguasaan ventilator, titrasi vasopresor, dan pemantauan hemodinamik berkelanjutan. Setiap titrasi obat di ICU bukanlah sekedar rutinitas, melainkan aplikasi sains murni precision medis yang dikendalikan oleh EBP. EBP atau kepanjangan adalah Evidence Based Practice, adalah pendekatan sistematis dan pelayanan kesehatan yang mengintegrasi. Selanjutnya di sini ada gambar piramid dengan 3 tingkatan. Tingkatan pertama atau tingkatan paling bawah adalah nilai dan preferensi pasien. Berada di dasar, menyoroti kebutuhan untuk mempertimbangkan perspektif, nilai, dan pilihan unik dari pasien dalam proses perawatan. Tingkatan yang 2 atau tingkatan tengah yaitu keahlian klinis perawat, clinical expertise. Berada di tengah, menekankan peran penting pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman perawat dalam membuat keputusan klinis, seperti itu. Dan tingkatan paling atas yaitu bukti riset terbaik, systematic review RCTS. Berada di puncak piramida, menunjukkan pentingnya penggunaan bukti ilmiah terkini dan berkualitas tinggi dari penelitian seperti tinjauan sistematis dan uji coba terkontrol secara acak RCT. Seperti itu. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Keperawatan kritis sebagai seni, art. Perawat ditekankan memiliki intuisi klinis, yaitu mengambil keputusan cepat berdasarkan pengenalan pola, membaca data dan anomali yang tidak terucapkan oleh monitor maupun angka di alat-alat kesehatan. Perawat juga
ditekankan harus memiliki kehadiran utuh, sentuhan kasih sayang high touch, dan komunikasi terapeutik sebagai penawar stres. Perawat di sini diharuskan bisa berkomunikasi secara terapeutik untuk mengurangi stres yang ada pada pasien. Dan ketiga adalah martabat manusia, meredakan ketakutan di balik tatapan mata pasien yang lumpuh terintubasi. Perawat diharuskan bisa meredakan kecemasan pasien yang ada di ruang-ruang intensif darurat. Seperti itu. Seni inilah yang mengubah tindakan teknis mekanis menjadi asuhan yang bermartabat dan memanusiakan. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Paradigma asuhan atau pola pandangan asuhan, penyelamatan versus penopang kehidupan. Life saving care atau perawatan penyelamatan jiwa adalah tindakan medis darurat yang dirancang untuk mempertahankan hidup seseorang yang mengalami kondisi kritis hingga bantuan medis profesional lanjutan tiba. Bersifat otomatis, darurat, dan time critical, yaitu waktunya sangat-sangat singkat. Fokus utama mencegah kematian instan dan memiliki contoh klinis resusitasi jantung paru atau RJP, intubasi emergensi, dan penanganan shock septic. Dan di bagian sebelahnya ada life sustaining care, adalah intervensi medis yang menopang fungsi tubuh vital seperti pernafasan, jantung, atau ginjal saat pasien kritis tidak mampu melakukannya sendiri. Memiliki sifat berkelanjutan, jadi tidak hanya saat itu saja tapi berkelanjutan sampai pasien itu sembuh. Penuh perhitungan dan paliatif. Paliatif sendiri adalah pendekatan medis holistik. Fokusnya adalah meringankan penderitaan fisik seperti nyeri dan sesak, emosional, sosial, dan spiritual. Fokus utamanya adalah mempertahankan fungsi organ. Jadi fungsi organ itu tetap bekerja dengan normal dan kualitas hidupnya juga tetap baik begitu. Dan contoh klinisnya adalah manajemen ventilator jangka panjang, terapi pengganti ginjal, dan nutrisi parenteral. Kedua domain ini seringkali berpotongan. Tantangan etis terbesar adalah mengetahui kapan perawatan penopang kehidupan berubah menjadi memperpanjang proses kematian. Seperti itu. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Holistic care mengasah manusia utuh, bukan sekedar monitor. Terdapat gambar sebuah rumah dengan 4 pilar dan fondasi. Atap rumah tersebut diartikan sebagai pasien sebagai manusia utuh, dan di bawahnya ada 4 pilar. Pilar pertama adalah biologis atau fisik, stabilisasi, hidrodinamik, hemodinamik. Holistic care mengasah manusia utuh, bukan sekedar monitor. Terdapat sebuah gambar yang gambar tersebut atapnya adalah sebuah
pasien sebagai manusia utuh, dan di bawah atap tersebut ada 4 pilar dan ada juga fondasi. Satu dari 4 pilar tersebut terdapat biologis atau fisik, stabilisasi hemodinamik, dan nyeri. Ini hanyalah fondasi dasar. Jadi fisik itu salah satu hal yang mempengaruhi kesembuhan dari pasien. Karena jika fisik pasien lemah, maka itu juga akan menjadi penghambat kesembuhan pasien. Untuk pilar selanjutnya adalah pilar psikologis atau emosional, mengatasi ICU, delirium, depresi akut, dan ketakutan. Perawat diharuskan bisa membantu pasien mengatasi ketakutannya terhadap sesuatu di ruang intensif tersebut, atau ketakutannya dalam menghadapi kesembuhan, seperti itu. Dan pilar ketiga adalah sosial, memahami peran yang terputus seperti ayah, ibu, atau pencari nafkah. Jadi di sini sosial itu sangat menjadi salah satu hal yang sangat mempengaruhi bagi kesembuhan pasien. Karena jika seorang kita ambil contoh, jika seorang pasien sakit dan tidak ada keluarga, teman, sahabat, saudara yang menjenguknya, itu juga bisa menjadi salah satu menjadi hambatan bahwa pasien itu bisa cepat sembuh atau tidaknya, seperti itu. Dan yang terakhir, pilar spiritual, kebutuhan ritual, doa, dan pencarian makna di tengah krisis. Di bawah keempat pilar tersebut ada fondasi. Fondasi tersebut adalah ruang rawat intensif atau ICU. Disitulah kita sebagai perawat membantu pasien cepat sembuh, seperti begitu. Dan jika salah satu pilar diabaikan, stabilisasi manusia tersebut akan runtuh, terlepas dari seberapa sempurnanya angka di monitor alat kesehatan, seperti itu. Family Centered Care, disingkat FCC, keluarga sebagai mitra asuhan. Terdapat 2 gambar. Yang pertama adalah paradigma lama dengan gambar kotak. Paradigma sendiri adalah pola pandangan. Jadi pola pandangan lama. Paradigma lama mengatakan bahwa keluarga dianggap sebagai pengunjung pasif atau potensi gangguan klinis. Jadi di gambar tersebut terdapat keluarga itu di luar kotak dan tidak boleh masuk. Nah, kotak tersebut sendiri adalah ruang perawatan tertutup, dan di dalam kotak tersebut hanya ada tim medis dan pasien, seperti itu. Dampak krisis. Keluarga rentan mengalami post-ICU syndrome family, atau disingkat PISF, berupa syok dan rasa bersalah. PISF sendiri adalah sekumpulan gangguan fisik, mental, dan emosional seperti kecemasan dan depresi yang dialami anggota keluarga pasien akibat stres merawat kerabat yang sakit kritis di ICU. Dan untuk paradigma baru, pendekatan pelayanan kesehatan yang menempatkan keluarga sebagai bagian inti dalam proses perawatan pasien.
Dalam model ini, pasien tersebut adalah inti asuhan dan keluarga bertindak sebagai mitra aktif dalam perawatan, bukan hanya pengunjung pasien. Di paradigma terbaru, keluarga dianggap sebagai mitra aktif atau bisa merawat pasien, bukan hanya sekedar pengunjung. Dan tim ICU atau tim medis lainnya berperan sebagai fasilitator dan ahli klinis yang bekerja sama dengan keluarga pasien tersebut. Implementasi konkret open visitation, pelibatan dalam perawatan dasar, sentuhan, oral care, dan family conference terstruktur. Kita lanjut ke slide berikutnya. Prinsip etik di ruang kritis, bagian 1. Terdapat gambar sebuah timbangan yang dimana di bagian kiri adalah otonomi, hak absolut pasien atau keluarga surogat untuk memilih atau menolak terapi, menghargai keyakinan independen. Dan di bagian kanan sekali ada beneficence, kewajiban profesional perawat untuk bertindak secara proaktif, memberikan manfaat klinis yang nyata. Dan di tengahnya ada benturan etis. Ketika terapi klinis penyelamatan nyawa ditolak oleh keyakinan pasien, perawat bertindak sebagai advokat, bukan pemaksa kehendak medis. Perawat bertindak sebagai advokat itu sendiri adalah perawat melindungi hak, kenyamanan, dan kepentingan pasien, terutama saat pasien tidak mampu menyuarakan kebutuhannya sendiri. Perawat bertindak sebagai mediator, pendidik, dan pembela, memastikan pasien menerima perawatan yang bermartabat, mendapat informasi yang lengkap untuk mengambil keputusan, serta mencegah malpraktik. Seperti itu. Prinsip etik di ruang kritis bagian 2, pohon keputusan. Kondisi terminal atau multi-organ failure tak terbalikan. Itu adalah kondisi di mana kondisi medis serius, di mana vital tubuh seperti jantung, hati, atau ginjal memiliki kondisi medis yang sangat parah, yang berarti kondisi tersebut tidak dapat diperbaiki atau dipulihkan kembali ke fungsi normalnya. Terdapat 2 cabang. Cabang yang pertama, intervensi agresif lanjutan yang mengakibatkan keputusan yang sia-sia atau futile dan melanggar non-maleficence, memicu moral distress perawat. Melanggar non-maleficence adalah tindakan atau kelalaian atau kelalaian disengaja oleh tenaga kesehatan yang menyebabkan bahaya atau beresiko bagi pasien. Untuk cabang yang kedua, goals of care discussion, yaitu diskusi tujuan perawatan yang terjadi pengambilan keputusan penghentian terapi kuratif, yaitu penghentian terapi penyembuhan, dan akhirnya end of life care bermartabat, yaitu hanya fokus pada kebebasan nyeri pasien. Seperti itu. Non-malfeasance, jangan merugikan, menghentikan terapi futil atau terapi sia-sia yang hanya memperpanjang proses penderitaan organ tubuh pasien. Justice atau keadilan, triase ranjang ICU yang sangat terbatas secara adil untuk pasien yang memiliki prognosis pemulihan yang nyata. Seperti itu.
isu legal dan pertahanan dokumentasi. Jejak digital tak terbantahkan (EHR), otomatisasi waktu timestamp, memastikan setiap perubahan data atau intervensi terekam permanen dan transparan. Jadi yang akan membuat kita itu mudah melakukan perawatan selanjutnya. Kedua adalah perlindungan hukum perawat. Hanya dokumentasi berbasis pada proses clinical judgment yang komprehensif yang bisa menjadi perisai di pengadilan, bukan sekedar checklist mekanis. Jadi dokumentasi berbasis pada proses clinical judgment ini membantu perawat atau tenaga kesehatan lainnya untuk menjadi perisai di pengadilan jika terjadi kelalaian dalam bekerja. Informed consent, bukti legalitas mutlak sebelum melakukan tindakan invasif tinggi seperti intubasi atau pemasangan central venous catheter. Golden rules, jika tidak didokumentasikan di mata hukum berarti tidak pernah dilakukan. Jadi segala hal yang perawat lakukan itu memang harus didokumentasikan. Psikologi lingkungan ICU. Lingkungan sendiri itu juga sangat mempengaruhi psikologi pasien di ruang ICU. Itu juga dikatakan sebagai musuh tak terlihat, karena jika kebisingan konstan alarm, lampu terang 24 jam, atau mungkin deprivasi tidur ekstrim atau pasien tidak bisa tidur selama waktu 24 jam atau lebih, itu akan memengaruhi disfungsi otak akut. Modifikasi lingkungan, intervensi perawat. Pertama, normalisasi siklus sirkadian. Redupkan lampu malam, buka tirai siang. Jadi redupkan lampu di malam hari dan buka tirai di siang hari, bahkan di pagi hari sampai sore. Yang kedua, manajemen kebisingan. Senyapkan alarm yang tidak krusial di malam hari. Ketiga, reorientasi kognitif. Penyediaan jam dinding besar, kalender, dan komunikasi orientasi harian. Dan terakhir keempat, penerapan ABCDEF bundle secara konsisten. Selanjutnya, teknologi alat bantu bukan pengganti kehadiran. Jadi perawat bukan hanya menengok dari balik monitor, tetapi perawat juga diharuskan melihat langsung atau objektif, melihat langsung keadaan pasien seperti apa. Karena apa yang dilihat mesin seperti angka numerik buta, gelombang 2 dimensi, dan parameter hemodinamik, tetapi apa yang akan dilihat perawat itu berbeda. Yang akan dilihat perawat seperti ekspresi meringis kesakitan, diaforensis atau keringat dingin, retraksi dada atau kerja napas berlebih, dan capillary refill time (CRT) yang lambat. Paradoks data, angka di layar bisa menipu. SpO2 98% bisa terjadi pada pasien gagal jantung yang sedang mengalami sesak napas. Jangan obati monitor, tapi obatilah pasien. Jadi perawat, alat bantu medis memang membantu, tapi bukan berarti perawat tidak mengobservasi pasien langsung, karena apa yang dilihat mesin dan apa yang dilihat manusia atau perawat itu sendiri sangat berbeda. Berpikir kritis dan eksekusi keputusan hitungan detik. Reaktif menjadi proaktif, dari sekedar merespon, dari
krisis menjadi mengantisipasi komplikasi. Novice atau pemula menjadi expert atau ahli, mengubah penyelesaian checklist mekanis menjadi clinical reasoning berbobot. Terdapat sebuah gambar diagram siklus kerja kritis yang berfokus pada manajemen waktu. Time is muscle and brain. Noticing, kemampuan menyadari anomali data sebelum alarm mesin berbunyi. Interpreting, sintesis makna silang dari EKG, lab, fisik, dan riwayat. Responding, tindakan dan titrasi obat cepat di bawah tekanan kritis, atau tindakan medis cepat dan tepat di bawah tekanan. Dan terakhir adalah reflecting, evaluasi hasil intervensi secara real time. Komunikasi interdisiplin, perawat sebagai koordinator keselamatan. Terdapat sebuah gambar di mana perawat ICU di tengah-tengah, mata dan telinga 24 jam kali 7 hari harus berjaga. Ada ahli gizi, dokter intensivis, farmasi klinis, dan fisioterapi. S. Situation, sampaikan kondisi kritis aktual pasien secara ringkas dan lugas. Jadi perawat atau tenaga kesehatan diharuskan menyampaikan kondisi pasien secara singkat, ringkas, jelas, dan lugas. B. Background, berikan latar belakang klinis yang relevan dengan krisis saat ini. A. Assessment, sampaikan sintesis analitis dan kecurigaan klinis Anda sebagai perawat. Jadi perawat juga diharuskan menganalisis dan menyampaikan kecurigaan klinis sebagai perawat. R. Recommendation, ajukan usulan atau rekomendasi tindakan proaktif untuk segera dieksekusi, seperti itu. Slide selanjutnya, resilience dan pencegahan burnout, merawat sang perawat. Terdapat gambar siklus setan ICU. Siklus ini menggambarkan bagaimana tekanan kerja berdampak pada kesehatan mental staf dan dari rumah sakit secara keseluruhan. Tahapan dalam siklus setan ICU yang pertama adalah beban kerja ekstrim. Titik awal di mana jumlah pasien, tingkat keparahan penyakit, atau kurangnya personel menciptakan tekanan kerja yang sangat tinggi bagi tenaga medis. Yang kedua, siklusnya adalah moral distress kumulatif. Tekanan yang terus-menerus menyebabkan penderitaan moral. Ini terjadi ketika staf tahu tindakan apa yang benar untuk pasien, tetapi merasa tidak mampu melakukannya karena keterbatasan sistem atau sumber daya. Siklus selanjutnya adalah burnout atau depersonalisasi. Yaitu adalah akumulasi stres menyebabkan kelelahan fisik dan mental yang hebat. Tahap depersonalisasi membuat staf cenderung
menarik diri secara emosional atau bersikap sinis terhadap pasien, dan rekan kerja sebagai bentuk pertahanan diri. Dan siklus terakhir adalah eksodus staff. Akibat kelelahan yang tidak tertahankan, banyak staf memutuskan untuk berhenti atau pindah. Dalam kata lain, mengundurkan diri. Hal ini menyebabkan kekurangan tenaga kerja yang kemudian kembali memicu beban kerja ekstrim bagi staf yang tersisa, sehingga siklus pun berulang seperti itu. Untuk siklus resilience memiliki 4 komponen utama. Yang pertama ada debriefing pasca insiden. Ini adalah tahap awal setelah menangani kasus berat, misalnya tindakan henti jantung. Tenaga medis disarankan untuk tidak langsung pulang membawa rasa bersalah. Bertujuan mengeluarkan emosi, mengevaluasi tindakan, dan saling mendukung secara psikologis agar beban mental tidak menumpuk. Komponen kedua adalah post-traumatic growth, pertumbuhan pasca trauma. Setelah melewati insiden traumatis, individu diharapkan tidak hanya pulih tetapi berkembang. Tujuannya menemukan makna baru dari pengalaman yang sulit dialami, yang pada akhirnya memperkuat ketangguhan mental di masa depan. Komponen ketiga ada dukungan sistemik sejawat. Tidak hanya tanggung jawab individu, tetapi juga dukungan dari lingkungan kerja. Memiliki tujuan menciptakan budaya saling peduli antara rekan sejawat, sehingga perawat merasa tidak sendirian dalam menghadapi tekanan pekerjaan yang tinggi. Dan komponen keempat adalah self-care dan batasan sehat. Menetapkan batas antara kehidupan profesional dan pribadi. Tujuannya menjaga kesehatan fisik dan mental sendiri sebelum bisa merawat orang lain. Ini termasuk mengenali kapan kita harus berhenti atau istirahat, dan berani menetapkan batasan agar tidak terjadi trauma moral yang bertubi-tubi. Realitas burnout bukan sekedar lelah fisik, tapi lelah mental, cedera okupasi akibat trauma moral, bertubi-tubi di ambang batas kematian. Intervensi sistematik, menetapkan rasio staf yang aman dan budaya non-menghukum, just culture, dan intervensi personal. Jangan pernah pulang membawa rasa bersalah. Lakukan debriefing usai menangani henti jantung agar membuat kita tidak memiliki rasa bersalah. Selanjutnya, yang terakhir, menjadi perawat kritis sejati, refleksi dan langkah awal. Transition shock normal, merasa tenggelam dan mengalami imposter syndrome di awal praktik adalah bagian alami dari proses. Beri diri sendiri waktu mungkin sekitar 6-12 bulan untuk menyerap ilmu. Evolusi peran, berhenti bercita-cita hanya menjadi teknisi mesin, mulailah bertransformasi menjadi penyembuh jiwa dan advokat pasien, healer dan advokat. Kalian, kita, bahkan saya berada di momen paling krusial dalam pertarungan hidup seseorang. Di tangan, pikiran, dan hati kalian, keselamatan dan martabat manusia dipercayakan. Oke, materi yang saya sampaikan telah selesai. Saya memohon maaf sekali jika terdapat banyak salah atau banyak kekeliruan dalam penyampaian materi.
Dan jika teman-teman ada yang ingin bertanya atau ada materi yang kurang, saya akan berusaha menjawab semaksimal saya, dan jika memang jawaban tersebut tidak memuaskan teman-teman, mohon berikan kritik dan saran. Itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat. Sehat Indonesia bersyukur. Berpikir kritis dan eksekusi keputusan hitungan detik. Reaktif menjadi proaktif, dari sekedar merespon, dari krisis menjadi mengantisipasi komplikasi. Novice atau pemula menjadi expert atau ahli, mengubah penyelesaian checklist mekanis menjadi clinical reasoning berbobot. Terdapat gambar diagram siklus kerja kritis yang berfokus pada waktu. Time is muscle and brain. Noticing yaitu menyadari atau kemampuan mendeteksi anomali data sebelum alarm mesin berbunyi. Interpreting, sintesis, dan terdapat sebuah gambar diagram siklus kerja kritis yang berfokus pada manajemen waktu. Time is muscle and brain. Noticing, kemampuan menyadari anomali data sebelum alarm mesin berbunyi. Interpreting, sintesis makna silang dari EKG, lab, fisik, dan riwayat. Responding, tindakan dan titrasi obat cepat di bawah tekanan kritis, atau tindakan medis cepat dan tepat di bawah tekanan. Dan terakhir adalah reflecting, evaluasi hasil intervensi secara real time. Komunikasi interdisiplin. Perawat sebagai koordinator keselamatan. Terdapat sebuah gambar di mana perawat ICU di tengah-tengah. Mata dan telinga 24 jam kali 7.
hari harus berjaga. Ada ahli gizi, dokter intensivis, farmasi klinis, dan fisioterapi. S. Situation. Sampaikan kondisi kritis aktual pasien secara ringkas dan lugas. Jadi perawat atau tenaga kesehatan diharuskan menyampaikan kondisi pasien secara singkat, ringkas, jelas, dan lugas. B. Background. Berikan latar belakang klinis yang relevan dengan krisis saat ini. A. Assessment. Sampaikan sintesis analitis dan kecurigaan klinis Anda sebagai perawat. Jadi perawat juga diharuskan menganalisis dan menyampaikan kecurigaan klinis sebagai perawat. R. Recommendation. Ajukan usulan atau rekomendasi tindakan proaktif untuk segera dieksekusi, seperti itu. Slide selanjutnya. Resilience dan pencegahan burnout, merawat sang perawat. Terdapat gambar siklus setan ICU. Siklus ini menggambarkan bagaimana tekanan kerja berdampak pada kesehatan mental staf dan dari rumah sakit secara keseluruhan. Tahapan dalam siklus setan ICU yang pertama adalah beban kerja ekstrim. Titik awal di mana jumlah pasien, tingkat keparahan penyakit, atau kurangnya personel menciptakan tekanan kerja yang sangat tinggi bagi tenaga medis. Yang kedua, siklusnya adalah moral distress kumulatif. Tekanan yang terus-menerus menyebabkan penderitaan moral. Ini terjadi ketika staf tahu tindakan apa yang benar untuk pasien tetapi merasa tidak mampu melakukannya karena keterbatasan sistem atau sumber daya. Siklus selanjutnya adalah burnout atau depersonalisasi. Yaitu adalah akumulasi stres menyebabkan kelelahan fisik dan mental yang hebat. Tahap depersonalisasi membuat staf cenderung menarik diri secara emosional atau bersikap sinis terhadap pasien dan rekan kerja sebagai bentuk pertahanan diri. Dan siklus terakhir adalah eksodus staf. Akibat kelelahan yang tidak tertahankan, banyak staf memutuskan untuk berhenti atau pindah. Dalam kata lain, mengundurkan diri. Hal ini menyebabkan kekurangan tenaga kerja yang kemudian kembali memicu beban kerja ekstrim bagi staf yang tersisa, sehingga siklus pun berulang seperti itu. Untuk siklus resilience memiliki 4 komponen utama. Yang pertama ada debriefing pasca insiden. Ini adalah tahap awal setelah
menangani kasus berat, misalnya tindakan henti jantung. Tenaga medis disarankan untuk tidak langsung pulang membawa rasa bersalah, bertujuan mengeluarkan emosi, mengevaluasi tindakan, dan saling mendukung secara psikologis agar beban mental tidak menumpuk. Komponen kedua adalah post traumatic growth, pertumbuhan pasca trauma. Setelah melewati insiden traumatis, individu diharapkan tidak hanya pulih tetapi berkembang. Tujuannya menemukan makna baru dari pengalaman yang sulit dialami, yang pada akhirnya memperkuat ketangguhan mental di masa depan. Komponen ketiga ada dukungan sistemik sejawat. Tidak hanya tanggung jawab individu, tetapi juga dukungan dari lingkungan kerja. Memiliki tujuan menciptakan budaya saling peduli antarakan sejawat sehingga perawat merasa tidak sendirian dalam menghadapi tekanan pekerjaan yang tinggi. Dan komponen keempat adalah self-care dan batasan sehat. Menetapkan batas antara kehidupan profesional dan pribadi. Tujuannya menjaga kesehatan fisik dan mental sendiri sebelum bisa merawat orang lain. Ini termasuk mengenali kapan kita harus berhenti atau istirahat dan berani menetapkan batasan agar tidak terjadi trauma moral yang bertubi-tubi. Realitas burnout bukan sekedar lelah fisik, tapi lelah mental, cedera okupasi akibat trauma moral bertubi-tubi di ambang batas kematian. Intervensi sistematik, menetapkan rasio staf yang aman dan budaya non-menghukum, just culture. Dan intervensi personal, jangan pernah pulang membawa rasa bersalah. Dan intervensi personal, jangan pernah pulang membawa rasa bersalah. Lakukan debriefing usai menangani henti jantung agar membuat kita tidak memiliki rasa bersalah. Selanjutnya, yang terakhir, menjadi perawat kritis sejati, refleksi dan langkah awal. Transition, shock normal, merasa tenggelam dan mengalami imposter syndrome di awal praktik adalah bagian alami dari proses. Beri diri sendiri waktu mungkin sekitar 6-12 bulan untuk menyerap ilmu. Evolusi peran, berhenti bercita-cita hanya menjadi teknisi mesin, mulailah bertransformasi menjadi penyembuh jiwa dan advokat pasien, healer dan advokat. Kalian, kita, bahkan saya berada di momen paling krusial dalam pertarungan hidup seseorang. Di tangan, pikiran, dan hati kalian, keselamatan dan martabat manusia dipercayakan. Ya. Oke, tadi gimana ya? Oke, materi yang saya sampaikan telah selesai, dan saya memohon maaf sekali jika terdapat banyak salah atau banyak kekeliruan dalam penyampaian materi. Dan jika teman-teman ada yang ingin bertanya atau ada materi yang kurang, saya akan berusaha menjawab semaksimal saya. Dan jika memang jawaban tersebut tidak memuaskan teman-teman, mohon berikan kritik dan saran.
Itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat. Sehat Indonesia bersyukur.